Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu warga Perumahan Roya Mataram, terima kasih atas waktu dan kesempatan sehingga dapat mendukung terselenggaranya acara ini. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Sim Darmawa. Saya kuliah di Universitas Terbuka jurusan Ilmu Hukum semester 6 kebetulan. Baik, saya lanjutkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan sedikit edukasi hukum terkait apa sih implikasi yuridis atau akibat hukum dari pernikahan siri bagi suami atau istri yang masih terikat pernikahan sah di Indonesia. Sebenarnya di sini masih kurang. Pernikahan sah menurut hukum positif Indonesia atau enggak ius constitutum, hukum yang berlaku saat ini. Sebelum masuk pada implikasi atau akibat hukum dari pernikahan siri bagi suami istri ini, saya ingin bertanya sama Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan pernikahan siri? Siapa tahu Bapak Ibu di depan saya ini pernah berdiskusi, mendapatkan ilmu atau enggak literasi, supaya kita berbagi, bertukar pendapat, pengalaman atau enggak ilmu. Ada yang tahu pengertian pernikahan dini? Silakan, siapa tadi? Bu Seli. Silakan Bu Seli. Pernikahan siri itu pernikahan yang sah di mata agama tapi tidak sah di mata hukum negara. Ada yang lain? Oke, saya lanjutkan. Yang dimaksud dengan pernikahan sirih, saya ambil kata sirih saja. Apa yang dimaksud dengan sirih? Sirih itu bisa dimaknai sebagai tersembunyi, tertutup, atau secara diam-diam. Jadi nikah sirih itu adalah pernikahan yang dilangsungkan secara tertutup, sembunyi-sembunyi. Oke? Menurut KBBI, nikah siri dilakukan secara tertutup dan hanya disaksikan oleh modin atau orang yang bertugas di bagian keagamaan, ya, sama saksi. Tetapi pernikahan siri ini sah secara agama Islam. Yang penting rukun-rukun yang 5 itu kalau tidak salah ada mempelai perempuan dan laki-lakinya, ada saksi, ada sampai terakhir itu ijab kabulnya, itu sudah sah. Oke, itu pernikahan siri. Kesimpulannya, pernikahan siri itu adalah ilegal, tidak sah di mata hukum Indonesia. Apa yang mengatur pernikahan di dalam stelsel hukum kita ini? Undang-undang perkawinan itu secara umum. Sedikit saya sampaikan, kenapa ada kompilasi hukum Islam, kenapa ada undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan itu sebenarnya jabaran atau peraturan khusus, undang-undang khusus ya, lebih tepatnya undang-undang khusus dari hukum perdata peninggalan Belanda. Dikhususkan ke dalam undang-undang perkawinan. Jadi khusus membahas perkawinan saja. Oke. Setelah sekian waktu berlalu, akhirnya dirumuskanlah kompilasi hukum Islam ini menjadi undang-undang yang khusus mengatur perkawinan terkait warga negara yang beragama Islam saja. Bisa dimengerti Bapak Ibu ya? Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan lex specialis derogati legi generalis. Jadi undang-undang yang sifatnya itu khusus dapat menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Contoh, KHI ini bisa menyampingkan undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan bisa menyampingkan KUHP Perdata yang menjadi induknya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sambil dinikmati hidangannya. Sekarang kita masuk pada substansi pembahasan ya, implikasi yuridisnya. Yang pertama, dapat tidak dijerat oleh hukum pidana, ya, KUHP misalkan. Jawabannya 1, dapat. Pertama, pasal yang terkait nomor 1. Pasal 284 KUHP. 2. Pasal 279. Baik Bapak Ibu, yang pertama implikasi yuridis dari pernikahan siri sesuai tema kita hari ini. Pertama, pasal 284 KUHP tentang perzinahan dengan ancaman maksimal 9 bulan penjara. Saya ulangi, 9 bulan penjara ya. Yang kedua ini pasal 279 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara untuk KUHP yang sekarang.
Sekarang saya bahas satu persatu. Ada yang tahu maksudnya perzinahan, Bapak Ibu? Enggak. Oke, saya lanjutkan. Perzinahan itu adalah perbuatan atau persetubuhan, kalau menurut definisi saya nih, yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang sebelumnya terikat pernikahan sah secara hukum positif Indonesia. Misalnya A menikah sama B, kemudian si A ini menjalin hubungan atau enggak pacaran sama C misalkan, ya, melakukan hubungan seksual, hubungan badan, hubungan dewasa, itu namanya perzinahan. Oke, tuntutan pidananya itu adalah 9 bulan penjara maksimal. Yang kedua, poligami. Kenapa saya katakan poligami sebagai istilah saya pribadi? Karena di dalam pasal 279 itu disebutkan ayat satunya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. A. Barang siapa mengadakan perkawinan. Oke. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Seseorang yang masih terikat perkawinan sah tidak boleh melakukan perkawinan yang kedua atau ketiga kalinya. Kalau melanggar, kalau tetap dia berbuat nekat, itu kena delik pasal 279 ini, ancaman maksimal 5 tahun penjara. Kecuali nanti bakalan ada di pembahasan selanjutnya, ada izin dari istri melalui atau enggak penetapan pengadilan agama. Yang ketiga, implikasi dari tema kita hari ini. Ini bukan dari hukum pidananya, tapi hukum perdatanya. Akibat hukum anak yang lahir dari pernikahan siri. Apa kira-kira akibat hukumnya? Ya, yang secara garis besarnya saya tidak terlalu dalam membahas ini. Pertama, anak ini hanya mempunyai hubungan nasab sama ibu dan keluarga ibunya, bukan sama bapaknya. Karena belum jelas apakah ini darah daging bapaknya atau tidak. Oke. Untuk warisan juga demikian, tidak bisa mewarisi harta peninggalan bapaknya. Khusus hanya bisa mewarisi peninggalan ibu atau keluarga dari ibunya. Caranya bagaimana supaya anak luar kawin ini bisa dianggap sebagai anak yang sah? Berarti bapak yang menikah sama ibunya ini harus mengakui, ya, melalui pengadilan agama dengan bukti DNA kah, ilmu pengetahuan yang lain, supaya anak ini jelas, oh bahwa anak ini adalah anaknya bapak ini. Caranya gimana? Ditetapkan melalui pengadilan agama. Setelah bapak ini mengajukan permohonan supaya mengakui anak luar kawin ini menjadi anak sah melalui pengadilan agama, itu baru berubah status anak ini yang luar kawin menjadi sah. Bisa dipahami Ibu ya? Sebatas sana saja saya sampaikan untuk implikasi yang ketiga. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Dari sekian yang saya paparkan, adakah yang mau bertanya? Silakan. Ibu Sally ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin Ibu ya. Tadi udah disampaikan bahwa pasangan yang sudah menikah tidak diizinkan untuk menikah lagi menurut pasal 279. Ya. Tapi ada tadi disebutkan bahwa diberikan jika diberikan izin, diperbolehkan jika diberikan izin. Bagaimana kalau misalnya istrinya tidak memberikan izin? Terkait izin ini Bu ya. Ya. Terkait izin perkawinan. Baik, ini menarik sekali nih. Apa ini maksud dengan perkawinan? Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti antara satu laki-laki dan satu perempuan. Tatkala ingin menambah istri, bagi bapak-bapaknya, apa yang harus dilakukan? Pertama, kenapa saya sampaikan bapak-bapaknya? Karena sejauh ini hukum kita tidak mengenal dengan poliandri, ya. Istri nambah suami sekian-sekian itu belum ada sejauh pengetahuan saya. Kita fokus sama poligami. Apa yang harus dilakukan suami ini tatkala ingin menambah istri lagi? Pertama, menurut hukum Islam, maksimal poligami itu dilaksanakan 4 kali secara bersamaan. Berarti istrinya cuma 4, ya. Berarti sekarang punya istri nih, berarti cuma bisa nambah 3 kali lagi. Itu bisa mengajukan poligami. Yang kedua, mampu berlaku adil, berbuat adil sama istri kedepannya, sama anak-anaknya. Yang ketiga, harus memperoleh persetujuan istri. Yang keempat,
harus diajukan ke pengadilan agama. Nah, sekarang yang paling krusial, paling penting adalah pengadilan agama itu dapat memberikan izin jika ada 3 poin, Bapak Ibu. Ini hampir mirip, bisa saya bilang mirip juga sama undang-undang perkawinan. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban. Kalau saya tafsirkan ini, saya ulangi, kalau saya tafsirkan poin yang pertama ini terkait hubungan biologis. Jika istri bapak-bapak tidak bisa misalkan memenuhi kebutuhan biologisnya, bisa menerapkan ketentuan ini. Tidak bisa melayani. Yang kedua, istri mendapatkan cacat badan atau sakit yang berkepanjangan, sulit untuk sembuh. Mohon maaf, stroke misalkan, dapat menggunakan ketentuan ini sebagai alasan untuk poligami. Dan yang ketiga, istri tidak bisa melahirkan keturunan, tanda kutip mandul. Hanya 3 alasan itu saja yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Terkait pertanyaan ibu, memang agak panjang tadi saya jelaskan biar agak runtut ya. Saya agak hilap tadi, lupa menyampaikan. Terkait pertanyaan ibu, bagaimana jika izin itu ditolak sama istri meskipun sudah terpenuhi 3 ketentuan tadi, ya kan? Berdasarkan, minta tolong dicatat, berdasarkan pasal 59 KHI, jika istri tidak mengizinkan melakukan poligami, suami melakukan poligami, pengadilan dapat mengabulkan permohonan suami berdasarkan pertimbangan yang dibuat suami berdasarkan hukum yang ada. Jadi alasan suami itu benar-benar berdasarkan yang ketiga tadi tuh. Pertama, istri tidak bisa melahirkan, ya kan? Yang kedua, sakit berkepanjangan. Yang ketiga, tidak bisa melayani terkait hubungan biologis. Dapat mengabulkan. Tolong digarisbawahi kata dapat dalam ketentuan ini. Di dalam hukum, dapat itu berarti bisa iya, bisa tidak. Jadi tidak wajib. Jadi bisa saja hakim itu menolak selagi alasannya itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Ibu Seli yang tadi menggunakan pasal 59, pengadilan agama dapat mengabulkan permohonan suami yang mengajukan poligami tersebut selama alasan-alasan itu sesuai dengan yang ketiga tadi yang saya sebutkan. Dan yang paling penting Bapak Ibu, setelah penetapan ini kan bukan putusan, itu jadi tema lain nanti perbedaan putusan sama penetapan. Setelah penetapan pengadilan agama ini, pihak yang merasa dirugikan, berarti istrinya, dapat mengajukan upaya banding atau enggak kasasi untuk membatalkan atau enggak mengoreksi putusan pengadilan pada tingkat pertama. Ya, dapat mengajukan. Jadi tidak usah galau Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, dapat mengajukan banding atau enggak kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Baik Bapak Ibu, sekian yang saya sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Pak RT 12, silakan. Saya pernah mendengarkan istilah anak luar kawin, anak zina, dan anak sambung. Anak sumbang, maaf. Apa perbedaan ketiganya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak RT 12, Pak Andre. Apa perbedaan antara anak luar kawin, anak zina, dan sumbang? Saya disclaimer dulu sedikit. Memang tidak ada dalam pembahasan, cuman sedikit pengetahuan saya. Pertama, tolong diperhatikan. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh pasangan yang melakukan pernikahan secara ilegal. Masuk di sini pernikahan siri. Pernikahan siri ini kan ilegal, tidak diakui secara hukum nasional, hukum negara kita. Itu termasuk anak luar kawin. Contoh yang lain, anak yang lahir dari hubungan pacaran, sama-sama tidak ada status, cuma karena berpacaran, berhubungan, akhirnya lahir anak ini, itu termasuk juga anak luar kawin. Yang kedua, terkait anak zina. Anak zina ini cuma satu penekanannya. Salah satu bapak ibunya itu terikat perkawinan secara sah. Contoh, A dan B nikah. Suaminya ini si A, berpacaran akhirnya berhubungan sama si C. Terus melahirkan anak, itu juga termasuk, itu yang disebut dengan anak zina. Karena terikat sama pernikahan yang sah, yang berbuat ini salah satunya. Oke, itu bedanya sama luar kawin. Kalau luar kawin ini ilegal statusnya. Kalau ini salah satunya itu legal pernikahannya. Oke. Yang ketiga, sumbang. A dan B menikah. A punya saudara atau nggak dekat, itu namanya anak sumbang. Keluarga terdekatnya dia berhubungan, akhirnya lahir anak ini disebut anak sumbang.
Tapi untuk akibat hukumnya ini karena bukan termasuk dalam materi saya, itu menjadi bahan-bahan yang akan saya kupas di lain hari. Oke, terjawab Pak Andre ya. Jadi jika ingin melakukan poligami, tolong baik-baik sama istri ya, minta izin, jangan sampai nekat lawan arus. Bapak kena, pilih yang mana maunya Bapak, yang ini atau yang ini. Tetapi kalau mau dijerat sama pasal 279 ini, dia lakukan poligami tidak memenuhi ketentuan pasal 50 sekian KHI terkait izin atau enggak putusan pengadilan yang memberikan izin terkait keadaan istri segala macam. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk pada penghujung acara. Sekian panjang yang saya jelaskan, saya simpulkan beberapa poin saja di dalam penutup ini. Pernikahan sirih dapat dijerat dengan pasal 284 apabila ada bukti yang cukup yang menggambarkan atau menjelaskan, memperlihatkan persetubuhan pasangan ini. Jadi letak poin utamanya itulah bukan masalah pernikahan sirihnya Bapak Ibu, tapi hubungan badannya. Bisa saja orang itu nikah siri tapi tidak pernah berbuat saya koreksi, tidak pernah berhubungan badan, tidak bisa dijerat dengan pasal ini meskipun dia nikah siri. Sama dengan kasus yang lagi viral sekarang ini. Selama dia bisa buktikan CCTV yang 2 jam itu, kena pasal ini. Mohon maaf, saya tidak mau mendiskriminasikan kasus itu, cuma sedikit tidak jadi gambaran ya untuk menjelaskan tema ini. Tetapi meskipun dia nikah siri, bisa saja pihak yang nikah siri ini mengelak, saya tidak pernah berhubungan badan. Dan pihak yang mau mengelapor, istri yang mau mengelapor ini karena berhubungan dengan delik aduan ya kan, tidak punya bukti, tidak bisa menjerat pernikahan siri ini dengan pasal 284. Itu poinnya. Jadi harapan saya sekali lagi Bapak Ibu, semoga ilmu ini bermanfaat tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi bermanfaat untuk semua masyarakat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Satu jargon ini belum saya sampaikan terkait salam satu jari ini apa maknanya. Jika saya bilang salam satu jari, sahutin dengan 3S. Setia, sehidup, semati. Sambil tangannya satu jari, minta tolong. Oke? Kalau saya bilang salam satu jari, setia, sehidup, semati. Oke? Kita langsung saja. 1, 2, 3. Salam satu jari, sehidup, semati. Ulangi. Baik, kita mulai Bapak Ibu. 1, 2, 3. Salam satu jari, setia, sehidup, semati. Uya, uya, uya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.